Kejadian aneh itu mulai timbul saat gue sudah menempati rumah itu kurang lebih 1 tahun. Tiba-tiba bel rumah bunyi. Karena bel rumah bunyi, spontan dong gue bangun, gue ke depan, oh ada tamu. Ternyata sampai di depan nggak ada orang. Setelah gue tanya-tanya, sosok patung itu adalah Bagong. Ini kisah misterius yang dialami Bang Jabrik, seorang seniman yang begitu santai bersahabat dengan sosok gaib yang disebutnya si Bagong. Nama Bagong bukan dari dirinya, melainkan semacam bisikan yang entah dari mana. Tapi memang saat masih berkesenian, Bang Jabrik sering memerankan tokoh Bagong. Pertemuan dengan Bagong dimulai saat ia membeli rumah di kawasan Cipondo, Tangerang. Sejak itulah banyak peristiwa aneh terjadi, apalagi setelah menemukan patung kuningan yang berbentuk anak kecil menyerupai Bagong. Lalu mengapa setiap patung berwarna keemasan itu diusik Bang Jabrik seperti diserang pusing? Benarkah Bagong tidak ingin diganggu dan dipindahkan dari rumah tersebut? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Cerita tak biasa dialami Bang Jabrik saat sedang mencari-cari rumah, sudah kemana-mana. Tapi anaknya selalu tidak cocok. Sampai suatu saat ketemu rumah di Cipondo. Harganya jauh di bawah harga pasaran. Begitu melihat rumah tersebut, sang anak sudah langsung senang. Jadi Bang Jabrik setuju membelinya. Apalagi saat ditawar, pemiliknya juga tidak keberatan. Setelah rumah itu dibeli, kemudian direnovasi total. Semua berubah menjadi tempat tinggal yang nyaman. Selama proses dari membeli, membongkar, merenovasi hingga selesai, tidak ada kejadian aneh. Semua aman dan nyaman. Kejadian aneh itu mulai timbul saat gue sudah menempati rumah itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun rumah itu gue tempatin, gue mengalami hal aneh. Itu tepat di malam Jumat Kliwon tahun 2023-24 inilah gue mengalami hal aneh. Jadi kejadiannya itu jam 9 malam, gue habis pulang kerja, tiba-tiba bel rumah bunyi. Karena bel rumah bunyi, spontan dong gue bangun, gue ke depan, oh ada tamu. Ternyata sampai di depan nggak ada orang. Gue masih berpikir santai bahwa mungkin tamunya kelamaan kali gue buka. Gue masuk lagi, gue nonton TV lagi. Setelah gue nonton TV berapa menit, bunyi lagi belnya. Gue keluar, nggak ada lagi tamunya. Karena nggak ada tamu, gue mulai mikirnya kesel. Gue kesel, nggak mikir negatif. Wah, ini anak kecil nih, mencet-mencet bel rumah gue nih. Akhirnya gue cabut lah belnya. Karena belnya itu gue cuma tempel pakai double tip kan. Bel-bel sekarang tuh yang beli di online tuh gue cabut, gue simpan di dalam. Udah sekitar jam 10:30 lah itu. Karena udah ngantuk ya gue tidur.
Jam 4:30 pagi, Bang Jabrik bangun. Disitulah mulai ada keanehan sebab tiba-tiba celana pendek yang dipakai sudah tinggal sebelah dan nyangkut di kaki. Jadi pada saat terbangun itu, kaki kiri sudah tidak pakai celana karena celana itu hanya nyangkut di kaki kanan. Gue mikir, kenapa celananya bisa lepas setelah begitu? Gue mikir gitu, kenapa ini celana bisa ada nyangkut di sebelah kanan. Oh, malamnya itu gue mimpi bersetubuh dengan perempuan, sosok perempuan, dan gue gak kenal sosok itu. Udah, gue masih tidak terlalu negatif, jadi gue mikirnya ya udahlah, cuma sekedar mimpi. Nah sebelumnya itu waktu gue bangun, gue bilang kalau memang lu menguntungkan buat gue, udah lu tinggal aja di rumah gue dan lu lakuin itu terus sama gue, nggak apa-apa lah. Yang penting lu menguntungkan. Tapi kalau lu merugikan buat gue, lu pergi deh di rumah ini, jangan ada di rumah ini. Gue sempet ngomong gitu. Nah saat gue lagi bebenah dan bersih-bersih, begitu gue ditunjukkan untuk ngelihat ke pojok bawah, gue paksa diri gue untuk ke situ, ke pojok bawah. Ternyata di pojok bawah itu gue nemuin sosok patung dari Kuningan, yang sosok setelah gue tanya-tanya, sosok patung itu adalah Bagong. Sejak menemukan patung Bagong, sejumlah peristiwa metafisika terjadi. Bang Jabrik juga mulai merasakan tubuhnya aneh setiap kali mengusik patung itu, termasuk saat membawanya keluar rumah. Saat ditunjukkan pada tim ganjil misteri pun, patung berusaha meronta, tidak mau dipegang. Nih, sosok patungnya ini. Dan nggak tahu ya, mungkin karena kalimat gue tadi, kalau lu menguntungkan, lu tinggallah di rumah gue. Tapi kalau lu merugikan buat gue, pergi dari rumah. Nggak bisa dipegang deh kayaknya. Nah itu kan mending. Dan ini tidak pernah gue angkat sejak gue ketemu. Itu gue taruh di atas akuarium ikan rumah gue. Nggak pernah gue bawa-bawa. Nah hari ini gue bawa, ya karena pengen ngobrol kan kita, jadi gue bawa ini, gue merinding tuh. Dan sepanjang jalan arah ke sini di mobil, pala gue pusing gitu. Kayaknya dia nggak mungkin nggak suka kali. Dan memang harus dibilangin sama dia bahwa lu tuh nggak gue pindahin, lu tetap ada di situ dan di rumah. Tapi ini cuma jalan-jalan doang sebentar, harus digituin kayaknya. Kayaknya ada sesuatu lah dengan patung ini. Nah kalau bicara sosok Bagong, dulu waktu gue berkesenian, gue selalu memerankan diri gue sebagai Bagong sebetulnya. Tapi benarkah rumah yang sudah direnovasi total masih banyak penghuni gaibnya? Lantas, adakah sesaji-sesaji khusus untuk si Bagong? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kemunculan patung Kuningan yang disebut sebagai Bagong memang menjadi awal banyak kejadian misterius. Sekarang ini, setiap kali pegang patung Bagong, selalu ada yang tidak beres. Mulai dari gemetar, merinding, hingga sakit kepala. Bang Jabrik sering mendapatkan semacam bisikan gaib untuk melakukan sesuatu, termasuk meletakkan Bagong di atas akuarium dengan posisi menghadap ke utara. Dari awal diletakkan di atas akuarium, Bagong tidak pernah berubah. Asisten rumah tangga yang biasa bebersih rumah juga tidak pernah memiliki keberanian untuk menyentuhnya. Ini juga mengenai posisi gue taruh juga, gue kayak dapet
bisikan gitu bahwa taruh gue posisinya menghadap ke utara. Di rumah gue taruh ngadepnya ke utara. Pokoknya kalau udah megang dia tuh jadi aneh dah. Jadi pala pusing, terus tadi gue merinding, nggak fokus lah jadinya. Jadi kalau misalnya dia dibawa keluar nih kayak hari ini, udah gue mulai blank gitu. Jadi perjalanan dari rumah gue ke sini juga pala gue udah mulai sakit. Tadi juga gue agak merinding begitu megang dia. Gue jarang ngangkat dia dari tempat itu. Nggak pernah gue angkat dari tempat posisi yang menghadap utara itu. Baru hari ini gue angkat, kayaknya dia panik. Lalu, apa saja sesaji yang disiapkan Bang Jabrik untuk si Bagong? Nggak ada perawatan khusus, cuma gue taruh di atas akuarium dan pesannya yang gue dengar secara kuping gue, taruhnya menghadap ke utara, cuma mintanya itu doang. Nggak pernah ada perawatan kayak ritual tiap malam gue kasih apa, nggak ada. Cuma gue taruh menghadap utara. Dan dia tenang di situ. Nggak pernah yang bikin masalah gitu lah, entah ada barang hilang atau enggak. Ini patung nggak pernah disentuh sama siapapun, termasuk gue nggak pernah menyentuh patung ini setelah gue temukan dan gue taruh. Sampai pembantu gue sendiri untuk membersihkan patung ini nggak pernah. Sesungguhnya bukan hanya patung Bagong yang membuat rumah Bang Jabrik terasa berbeda. Kejadian aneh juga muncul saat ia sedang berada di luar kota. Karena pada saat itulah sang anak sering mendengar suara seperti dipanggil oleh ayahnya. Padahal saat itu Bang Jabrik tidak berada di rumah. Peristiwa lain terjadi saat ia sedang kedatangan sahabat-sahabatnya. Mereka tiba-tiba saja melihat ada sosok-sosok misterius yang mewujud dalam sejumlah bentuk. Rumah gue itu bahkan teman gue yang main ke rumah gue pernah menemukan sosok makhluk gaib di tangga itu atas. Dia sempat ketemu, terus anak gue juga waktu gue tinggal pergi, ada orang yang manggil nama dia, persis banget suaranya kayak gue. Padahal gue lagi di Bandung. Selain banyak penunggu gaib, Bang Jabrik merasa masih ada satu misteri yang belum dipecahkan. Misteri ubin putih di kamar mandi yang bahkan tukang bangunan pun tidak berani membongkarnya. Baru mau masuk tahun ketiga ini. Bahkan ada satu misteri lagi yang belum gue pecahin, itu di kamar mandi itu ada ubin yang coraknya beda. Sebenarnya kan kalau maaf ya, kalaupun spiteng, rumah gue spitengnya udah gue pindah di depan. Nah itu waktu gue bangun, tukang bangunannya kenapa nggak berani untuk bongkar itu sampai sekarang? Karena ada cerita dari beberapa orang, rumah itu dulu hampir mau digeruduk sama warga. Si pemilik, bukan pemilik, orang yang mengontrak di rumah itu sebelumnya sempat melakukan hal yang nggak baik lah di rumah itu. Akhirnya diusir dari tempat tinggal gue itu. Rumah itu sempat kosong 1-3 tahun lah baru gue beli. Khawatirnya gue itu juga berkaitan lagi, anak kecil lagi gitu. Takutnya entah dia dalam keadaan, ya maaf ya, ada sesuatu terus dia gugurin terus ditanam di situ, kita kan nggak tahu. Itu yang masih gue belum pecahin tuh, yang ubin putih itu. Bagong pada akhirnya memang menjadi salah satu penghuni rumah Bang Jabrik. Kehadiran yang tidak terlalu mengganggu memang sengaja dibiarkan sebagai salah satu bentuk empati pada makhluk halus yang juga membutuhkan tempat tinggal. Tapi benarkah si Bagong tidak mau dipindahkan? Lalu, adakah niat untuk membuang atau melarungnya? Dikenal sebagai seniman yang sering abai pada hal-hal mistik, Bang Jabrik justru bersahabat
dengan si Bagong yang misterius. Kehadiran Bagong juga tidak pernah mengganggu kehidupannya, termasuk karirnya dan hubungannya dengan lingkungan. Bang Jabrik hanya sering berjumpa dengan keanehan-keanehan yang ajaib. Misalnya saja saat sedang berada di Guci Tegal, Jawa Tengah. Tiba-tiba ada seorang yang memperkenalkan diri sebagai Pak Haji mengajaknya ngobrol. Meski tidak pernah kenal dengan orang tersebut, tapi Pak Haji mampu menebak posisi rumah, bahkan hingga meminta lantai atas untuk diberi penerangan. Dia nggak kenal sama gua, nggak pernah ketemu juga. Tiba-tiba dia ngomong sama gua, Bang Jabrik, mohon maaf ya, rumah Bang Jabrik itu kalau keluar rumah belok kanan terus ke kiri langsung ke masjid ya bang. Ini orang nggak pernah ketemu sama gua. Terus gua bilang, oh iya Pak Haji, kenapa ya? Tolong bang, itu yang di atas rumahnya dikasih lampu. Dia belum pernah ke rumah gua. Tolong bang, rumah yang di rumah abang itu yang di atas, tolong dikasih lampu. Karena atas itu emang gua nggak kasih lampu. Baru pas gua pulang gua kasih lampu. Menemukan patung Bagong yang kemudian membuat rumahnya terasa berbeda, bukan tidak pernah Bang Jabrik berusaha meminta bantuan seorang spiritualis untuk melihatnya. Tapi saat bertemu dengan seorang ustadz, justru disuruh untuk membiarkannya selama tidak mengganggu. Gue udah pernah nanya ke guru spiritual lah, maksudnya guru ngaji lah, gue udah nanya. Dan si beliau ini cuma ngomong, ya kalau selama baik-baik aja mah udah nggak apa-apa, nanti coba saya ke rumah datang. Cuma begitu, sampai sekarang dia belum datang. Entah apa mungkin dihalangin gitu, pokoknya dia belum datang sampai saat ini ke rumah gue orang itu. Tapi mungkinkah ada niat untuk membuang si Bagong? Atau barangkali melarungnya ke tengah laut? Ini mau dibawa ke sini aja dia udah panik gitu. Guanya udah sakit, kepalanya pusing, takutnya nanti kalau gue buang malah ada sesuatu di rumah, karena gue udah ngomong boleh tinggal di rumah kan gitu. Semua makhluk tuh butuh tempat tinggal, mau yang tidak terlihat atau yang terlihat kan butuh tempat tinggal pak. Makanya gue pikir ya sudah, lu mau tinggal di rumah gue jangan ngaco ya. Eksistensi makhluk halus memang seolah dibiarkan berada di rumah Bang Jabrik. Itu yang membuat si Bagong, sosok anak kecil yang menempati patung Kuningan, menjadi betah dan tidak ingin dipindah. Apalagi Bang Jabrik juga memiliki prinsip hidup berdampingan tanpa saling merugikan. Jadilah sejumlah makhluk halus nyaman tinggal di rumahnya di kawasan Cipondoh, Tangerang. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.